selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan kakak Joy sama kakak-kakak pemain musik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Sekali lagi, duduk dulu. Belum semangat semuanya. Sekali lagi, Laskar Kristus. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan pada waktu pagi. Berikan sikap yang baik, kita mau mulai ibadah kita. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Sekali lagi, Tuhan, pada waktu pagi. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan, pada waktu pagi. Tuhan, mana suaranya adik-adik? Engkau mendengar. Terima kasih adik-adik. Tuhan, pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Semuanya angkat tangannya, katakan, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan, menantikan Kau Tuhan, menantikan Kau Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kakak-kakak yang melayani Engkau, juga memberkati
setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat itu pujian, di sini senang, di sana senang. Semua pakai gerakan ya adik-adik. Katakan di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Kaki dihentak-hentak, kaki dihentak-hentak, goyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, kita masih mau tetap memuji Tuhan. Bisa aja kakaknya atau adiknya, kita sama-sama nyanyikan lagu Hompila Hompimpa. Semua pakai gerakannya adik-adik. Katakan Hompila, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompila, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia
Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa gambreng, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita mau dengar firman Tuhan adik-adik ya. Persiapkan hati semuanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik-baik. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik-baik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Adik-adik saja nyanyikan pujian ini sampai akhir.
setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan pujian kami. Terimalah ya Tuhan pujian kami agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan. Ajar kami untuk kami duduk diam saat pemberitaan Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anin di Cita Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sekarang Kak Anin akan bercerita mengenai firman Tuhan dengan tema memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik kepada siapa adik-adik? Tentunya terutama memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Jadi apa saja adik-adik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Ada banyak ya adik-adik. Yang pertama contohnya kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, melalui ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, baik itu di gereja maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian yang kedua, contohnya kita bisa memberikan harta kita berupa uang persembahan di gereja atau mungkin juga dalam bentuk bantuan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Adik-adik, sekarang Kak Anin akan memutarkan video dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 tentang persembahan seorang janda miskin. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan,
ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Adik-adik, Kak Anin akan meringkas sedikit mengenai cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang berasal dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, dan Tuhan Yesus memperhatikan ada banyak orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang kaya juga memberi dalam jumlah yang besar. Kemudian datanglah seorang janda miskin. Ibu janda ini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit ke dalam peti persembahan. Pada saat itu adik-adik, 2 peser, yaitu 1 duit, itu merupakan koin Romawi terkecil dan paling tidak berharga di antara koin-koin yang beredar di daerah Yudea. Jadi dalam bahasa Yunani, peser itu disebutnya juga lepton dalam bentuk single atau lepta dalam bentuk jamak, dan duit disebut juga sebagai quadrans. Namun adik-adik, walaupun janda miskin tersebut memberikan persembahan dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan orang-orang kaya pada waktu itu, namun Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 43 bahwa sesungguhnya janda miskin tersebut memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di ayat 44 yang berbunyi, sebab orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda tersebut memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi melalui ayat ini adik-adik, kita dapat belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menilai pemberian kita. Jadi nilai pemberian kita itu terutama bukan ditentukan oleh banyaknya jumlah pemberian kita, tetapi terlebih dari jumlah pengorbanan yang kita lakukan di dalam pemberian itu. Jadi di dalam cerita firman Tuhan kita, orang kaya memberi dari kekayaannya, mereka memberi dari kelimpahannya dan tidak membutuhkan pengorbanan dalam pemberian tersebut. Sedangkan ibu janda miskin mengorbankan banyak hal dari kehidupannya untuk dapat memberikan 2 peser, yaitu 1 duit, ke dalam peti persembahan. Uang persembahan tersebut merupakan keseluruhan nafkah dari ibu janda tersebut, dan juga merupakan keseluruhan uang yang ia miliki. Jadi pemberian ibu janda tersebut menuntut segalanya dari kehidupan ibu janda, dan ia memberikan sebanyak-banyaknya apa yang ia miliki yang dapat ia berikan kepada Tuhan, walaupun ia sendiri ada di dalam keterbatasan. Jadi adik-adik, mari
mulai saat ini kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan melihat nilai pengorbanan kita, pengabdian kita, dan juga kasih kita yang terkandung di dalam persembahan yang kita berikan. Sementara adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar dan juga untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik semua, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan mulai berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan lebih teguhkan lagi. Dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa tertanam di hati kami. Dan kami belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan hentikan virus corona dari bangsa dan negara kami, supaya kami bisa bebas beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GPDI Melati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bersuka cita ya pastinya, karena ada kasih Tuhan di hati kita. Wah adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu dalam ibadah tatap muka, tetapi adik-adik tetap semangat ya. Nah adik-adik, kita mau mengadakan kembali nih kegiatan yang dulu pernah kita lakukan, yaitu Bible Storytelling. Yeay! Oke, buat adik-adik yang masih bingung, apa ya itu Bible Storytelling? Jadi gini adik-adik, adik-adik menceritakan kembali dengan cara dan bahasa adik-adik kisah cerita yang ada di Alkitab sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dan minta tolong mama atau papa untuk rekam video adik-adik saat bercerita. Nah, video itulah yang akan dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Di kegiatan Bible Storytelling kita kali ini, kakak-kakak sekolah minggu sudah tentukan cerita yang akan kalian bawakan, yaitu untuk kelas Benyamin, kisah tentang Hari Penciptaan yang ada di kitab Kejadian 1. Dan untuk kelas Yusuf, kisah tentang Sakius yang ada di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk kelas Yehuda, kisah tentang Daniel di lubang singa yang ada di kitab Daniel 6. Nah, untuk kelas Lewi, kisah tentang anak yang hilang ada di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan untuk kelas Ruben, yaitu kisah perumpamaan tentang talenta yang ada di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, adik-adik, ada peraturan juga ya untuk kegiatan ini, yaitu yang pertama, durasi video kalian maksimal 5 menit. Yang kedua, boleh memakai alat peraga, tetapi video adik-adik tidak boleh diedit ya menggunakan editor video. Jadi, video kalian harus full, tidak ada potongan sama sekali, dan asli tanpa proses edit ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya. Nanti juri akan menilai kesesuaian cerita adik-adik dengan tema yang diberikan. Berikutnya, ekspresi adik-adik saat bercerita. Berikutnya, video harus asli, tanpa edit. Itu juga menjadi poin penilaian. Kirimkan video kalian ke Kakak Reta dan Kakak Anin. Paling lambat yaitu tanggal 4 Juli untuk kelas Ruben dan Lewi. 11 Juli untuk kelas Yehuda. 18 Juli
untuk kelas Yusuf dan 25 Juli untuk kelas Benyamin. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di bulan Agustus 2021. Juri per kelas yang menyeleksi 3 besar adalah Kak Eta, Kak Anin, dan Kak Septa. Dan bila kalian lolos, akan dipilih juaranya oleh juri-juri kita, yaitu berikut ini. Oke, sekian pengumuman kakak tentang kegiatan Bible Storytelling. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Semangat ya adik-adik, kalian pasti bisa. Karena kalian anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.